Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Penumpang kapal motor Sabuk Nusantara ditemukan selamat setelah dilaporkan hilang. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah mengalami kekurangan stok darah. Polres Donggala mengungkap 10 kasus kejahatan dalam 2 bulan terakhir. Aparat kepolisian Polres Donggala mengungkap 10 kasus kejahatan dalam 2 bulan terakhir. Dari sejumlah kasus tersebut, didominasi kasus penyalahgunaan narkotika, selain pencurian dan penganiayaan. Dari 10 kasus kejahatan yang diungkap, 7 kasus diantaranya adalah kasus penyalahgunaan narkotika di sejumlah tempat yang berbeda. Selain menangkap sejumlah pelaku, polisi menyita 50 gram sabu-sabu. Sedangkan 3 kasus lainnya adalah pencurian dan penganiayaan. Polisi juga menyita sejumlah hasil kejahatan berupa sepeda motor, uang, dan telepon seluler. Sedangkan 2 kasus pencurian terjadi di Kecamatan Sirenja dan Banawa. Selain pelaku, beberapa barang yang disita berupa tas dan 2 unit sepeda motor. Selanjutnya ada kasus penganiayaan dan pembunuhan dengan tersangka berinisial AS. Terkait dengan pencurian kendaraan bermotor curanmor, ya, biasa disebut curanmor, ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari, kemudian tanggal 14 Februari, dan tanggal 1 April 2025. Jadi para pelaku kini ditahan di Mapolres Donggala dan menjalani proses hukum. Untuk kasus narkotika, pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk kasus pencurian diancam hukuman paling lama 9 tahun. Dan pelaku pembunuhan disangkakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Pada sore hari ini kita akan Sebanyak 116 atlet mengikuti kejuaraan karate tingkat Kabupaten Donggala. Pemenang kejuaraan ini nantinya mewakili Donggala dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan Pekan Olahraga Provinsi yang akan digelar di Morowali tahun 2026 mendatang. Ratusan karateka usia dini hingga dewasa ini antusias mengikuti kejuaraan yang berlangsung di Gedung Olahraga Donggala. Mereka mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menjadi pemenang. Kejuaraan ini selain menjaring bibit atlet karate, sekaligus seleksi atlet untuk Popda dan Porprov yang digelar tahun depan. Belasan wasit dan perangkat pertandingan berlisensi nasional dilibatkan. Event ini adalah event kejuaraan karate se-Kabupaten Donggala yang melibatkan semua perguruan, ada 5 perguruan di Kabupaten Donggala. Nah, itu outputnya nanti adalah ada kelas Popda, ya, pelajar, kemudian ada kelas persiapan Porprov. Karena dari ajang kejuaraan karate ini nanti para juara-juara yang tingkat pelajar itu kami persiapkan untuk mengikuti Popda 2025 ini, tahun ini di Kota Palu, tingkat provinsi. Nah, adapun persiapan Porprov juga itu akan diikuti oleh kelas-kelas dewasa. Nah, harapannya adalah dengan kejuaraan karate se-Kabupaten Donggala dari semua perguruan akan melahirkan karateka-karateka yang unggul, yang handal, yang bisa memberi sumbangsi, ya, kepada daerah ini. Dan target kita sebagaimana biasa pada saat Popda 2023 di Parigi itu cabur karate ini menyumbangkan emas. Karate merupakan salah satu cabang olahraga andalan yang ditargetkan menyumbang medali emas bagi kontingen Donggala. Untuk mengasah kemampuannya, atlet tersebut akan diikutkan pada berbagai kejuaraan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.
Bukan hanya kepala daerah, kali ini retret militer juga diikuti pengurus Kamar Dagang dan Industri alias Kadin di Kota Palu. Retret militer yang berlangsung di markas Batalion Infanteri alias Yonif 711 Raksatama ini berlangsung selama 3 hari, 13 sampai 15 Juni 2025. Sedikitnya 29 pengurus Kadin Palu periode 2025-2030 mengikuti rangkaian retret didampingi 15 personil TNI. Mereka terdiri dari 10 personel Kodim 1306 Kota Palu dan 5 prajurit Yonif 711 Raksatama. Dengan mengenakan seragam taktikal ala militer, mereka mengikuti pelatihan baris berbaris dan pengenalan lingkungan markas sambil berlari mengitari area Mayonif 711 Raksatama. Melalui retret ini diharapkan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, dan kebersamaan antar pengurus. Retret juga sekaligus sebagai persiapan fisik para peserta. Retreat ini sendiri dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 13 sampai tanggal 15 yang bertujuan diharapkan menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, menumbuhkan kedisiplinan antara pengurus, kebersamaan juga antar pengurus sebelum kita lanjutkan nanti rapat kerja dalam menyusun program-program kerja 5 tahun ke depan. Retret Kadin Palu ini juga menjadi pelopor di jajaran Kadin seluruh Indonesia. Diharapkan bisa menjadi contoh bagi pengurus di daerah lainnya. Komandan Kodim mempercayakan kepada kami sebagai koordinator latihan Pasiop Kodim 1306 Kota Palu. Ada beberapa materi yang kami siapkan untuk melatih atau bekerja sama dengan Kadin dalam membentuk karakter retreat mini ini. Mereka juga digembleng semi militer dengan berlatih bela diri taktis oleh personil TNI. Bela diri taktis merupakan bagian penting dari pembentukan karakter peserta. Tujuannya agar peserta tetap tenang dan sigap dalam situasi terdesak. Adapun materi telah disusun untuk menanamkan nilai kepemimpinan, kerjasama, dan disiplin. Tidak hanya melalui pendekatan fisik, tapi juga melalui latihan kelompok. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.